Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi semuanya, buat anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kita bisa tetap melakukan proses pembelajaran. Saya harap dengan posisi seperti ini kita tetap menjaga protokol kesehatan kita, dan kita berdoa semoga kita tetap diberi kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang animasi. Nah, animasi itu macam-macam bentuknya. Ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi. Nah, itu semuanya kita pelajari bareng. Jamnya juga sudah ditentukan. Kita belajar masing-masing pelajaran dengan tujuan agar kita bisa lebih fokus terhadap materi-materi tersebut. Nah, karena kalau kita tidak bagi-bagi materinya sesuai dengan jenis kategori seperti itu, nanti kita akan campur materinya, mana yang animasi 2 dimensi, mana yang 3 dimensi, sehingga kita akan kesulitan dan kita akan bingung dalam proses mempelajarinya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang proses persiapan pembelajaran animasi, ya. Kita bicara teknis. Ketika sebuah film atau karya animasi itu tentu dibuat dengan tahapan-tahapan yang sudah disiapkan. Nah, tujuannya apa? Agar proses kegiatan pembuatan film itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan hasil yang maksimal. Karena apa? Nanti ketika kita sudah masuk industri, kita bicara dengan namanya efektivitas dan efisiensi. Nah, karena apa? Ketika kita sudah bekerja efektivitas, nanti akan berpengaruh juga terhadap efisiensi. Nah, efektivitas dan efisiensi ini tentunya kita perlu adanya persiapan on papernya, perencanaannya. Nah, kalau tanpa adanya perencanaan, kita dalam melakukan proses produksi nantinya bisa akan tekor istilahnya, kalau dalam istilah orang dagang. Karena apa? Ongkos kerjanya itu lebih mahal, ongkos pembuatannya itu lebih mahal daripada harga film itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi bisa kita pahami di sini, apapun yang akan kita kerjakan sebaiknya itu direncanakan terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi akan lebih efektif ketika kita bekerja, dan efeknya nanti akan lebih efisien dalam proses pembiayaan tentunya. Nah, terkait tentang perencanaan pembuatan animasi, itu kita kenal ada istilahnya pipeline, ya. Pipeline. Nah, pipeline itu pipe itu pipa, lain itu apa ya, garis apa ya, alur lah, kita bicaranya alur, ya. Jadi alur pembuatan film. Nah, itu kalau dalam industri film animasi itu kita kenal dengan pipeline. Nah, di pipeline ini merupakan gambaran secara menyeluruh bagaimana sebuah film atau karya animasi itu dibuat, ya. Secara umum itu sama, baik animasi 2 dimensi maupun animasi 3 dimensi, ya, karena animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi itu lebih cenderung kepada tool ataupun alat ataupun jenis ataupun pada outputnya. Tapi untuk proses pra produksinya dan yang lainnya itu masih cenderung sama, ya. Nah, ini nanti kita lebih fokus dulu ke animasi 2 dimensinya, ya, animasi 2 dimensi. Jadi pipeline produksi yang harus disiapkan atau yang harus dipahami oleh kita bersama ini akan dibagi menjadi 3 tahap, ya. Ada tahap yang dinamakan pra produksi, ya, ada tahap yang dinamakan dengan produksi, dan ada tahap yang dinamakan dengan pasca produksi. Nah, untuk tahapan praproduksi itu sendiri, ini adalah tahapan yang dilalui oleh siapapun yang akan membuat animasi dalam bentuk berbagai macam bentuk dokumen ataupun hal-hal teknis yang harus dikerjakan oleh orang yang akan membuat animasi. Ya, namanya juga pra, berarti sebelum, ya. Sebelum produksi itu sendiri. Nah, tahapan praproduksi itu sendiri itu dibagi ke dalam beberapa tahapan lagi di sini. Ada namanya tahapan contoh, ya. Ini untuk yang masuk dalam kategori praproduksi, ini ada, nah, ada misalkan ada scriptwriter. Ya, scriptwriter itu bertugas di apa? Membuat
naskah ya. Jadi film itu akan bagus ketika dibuat ketika sudah ada naskahnya. Kalau tahu-tahu kita membuat film ya nggak ada ceritanya, nggak seru. Kita membuat animasi orang lompat-lompat, ada pesawat, ada mobil, ada karakter dan sebagainya, tapi tanpa ada ceritanya, yaitu ya hanya sebuah gerakan, gambar gerakan, ya, gambar yang dianimasikan, tapi tidak seru karena tidak ada naskahnya. Nah, karena sesuatu yang akan membuat cerita itu akan lebih kuat, lebih menarik, lebih bisa dinikmati oleh pemirsa, itu dibumbui dengan adanya cerita di situ. Ya, jadi ada ceritanya, misalkan tokoh A, tokoh jahat apa dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bicara ke penokohan. Jadi intinya ketika gambar yang kita animasikan tidak ada ceritanya, itu tidak menarik. Nah, makanya ini penting. Nah, konsep cerita naskah itu kita bangun dari awal. Tujuannya apa? Pekerja animasi nanti ketika membuat tahapan-tahapan selanjutnya itu sudah punya dasar. Oh, ternyata saya harus membuat karakter seperti ini. Oh, ternyata saya harus membuat gerakan seperti ini. Ini tujuannya apa? Ya, kita mengacu ke dalam naskah yang sudah dibuat. Jadi akan lebih efektif. Tanpa adanya cerita ya kita akan hanya membuat eksperimen gerakan, kurang bagus, dibuat lagi kurang bagus. Nah, karena apa? Dalam animasi itu bukan masalah hanya bagus atau tidaknya, tapi gambar itu merefleksikan atau mempresentasikan cerita yang akan dibawakan. Itu seperti itu. Oke, ini terkait dengan naskah ya. Itu pentingnya naskah harus disiapkan pada saat praproduksi. Nah, selanjutnya ada desain karakter. Ya, desain karakter. Nah, desain karakter ini penting karena apa? Cerita itu terkait nanti ada penokohan. Ya. Tokoh itu nanti dibagi-bagi lagi. Ada tokoh baik, misalkan ya tokoh protagonis, ada tokoh jahat, ada antagonis, ada tokoh temannya, tokoh baik, ada sidekick, ya, ada tokoh temannya orang yang jahat itu, ada antagonis dan seterusnya. Ini penokohan juga macam-macam. Nah, penokohan ini kalau kita lihat dari skripnya, naskahnya, itu berarti terkait dengan ada sifatnya. Tokoh baik misalkan, tokoh baik itu dia memiliki sifat, misalkan dia dermawan, dia suka menolong, kemudian dia tidak pandang bulu dalam berteman dan sebagainya. Nah, itu sifat-sifat itu nanti dijelaskan di naskah. Ya, jadi tokoh ini itu nanti di naskah akan direpresentasikan, kaitan antara naskah dengan karakter. Nah, karakter itu jadi selain sifatnya itu nanti kita desain, itu juga dalam bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya itu seperti apa. Nah, ini nanti penting ketika kita membuat karakter, itu passion kita harus benar-benar kuat ya. Contoh, karakter baik itu dia memiliki ciri-ciri seperti apa. Karakter jahat dia memiliki karakter fisik itu seperti apa. Contoh, bentuk alisnya ke atas atau bentuk matanya ujungnya runcing dan sebagainya. Kemudian bentuk dagunya, bentuk rambutnya, itu nanti didesain sedemikian rupa, itu akan menggambarkan. Jadi harapannya para pelaku pembuat animasi itu nanti paham terhadap karakter yang dia buat itu. Karakter yang dibuat itu akan merepresentasikan sifat yang dimiliki oleh karakter tersebut. Jadi jangan sampai nanti tokoh baik nanti dibuat tampilannya seperti karakter yang jahat. Nah, ini nanti ya jadi asimetris nanti ya. Jadi pesannya nanti akan diterimanya kurang nyaman bagi penonton itu sendiri. Ini penting dalam proses pembuatan karakter. Nah, pembuatan karakter ini merupakan hal yang rumit ya, karena untuk membuat sebuah karakter itu kita perlu melakukan ada riset ya. Riset yang dilakukan, contoh karakter orang Jawa. Nah, karakter orang Jawa itu berarti apa? Contoh nama Mudiono misalkan, oh berarti dia orang Jawa ya. Atau orang Sunda itu biasanya AAA dan sebagainya. Orang Jawa OOO belakangnya misalkan. Itu dari nama saja. Jadi ketika kita membuat karakter orang Medan misalkan, nah namanya akan ada kewilayahannya di sana. Ya, karakternya orang Jawa ya akan ada karakter kewilayahannya. Itu namanya adalah local wisdom namanya. Nah, itu akan lebih kental dengan situasi seperti itu, sehingga nanti
yang namanya pemirsa akan lebih menerima. Masa orang Jawa kok namanya orang Medan atau orang Irian atau orang apa dan sebagainya. Ini kita bukan bicara masalah sara, tapi kita bicara masalah karakter ya. Jadi karakter yang akan ditampilkan biar nanti kuat diterimanya oleh si pemeriksa. Nah itu contoh dari nama ya, berdasarkan riset. Selain nama itu kita juga riset ada lingkungan, ada environment riset. Nah environment riset itu untuk apa? Untuk melihat contoh situasi di Kalimantan misalkan. Situasi Kalimantan ya dengan ciri khas gambutnya, dengan hutannya dan seterusnya. Nah ciri khas lokasi di kepulauan misalkan, berarti backgroundnya banyak di laut, pohon-pohon kelapa dan seterusnya. Nah itu perlu diriset, jangan sampai nanti kita membuat sebuah cerita animasi tapi lingkungannya malah nggak mendukung, ya lingkungannya mendukung. Misalkan kita membuat cerita tentang ngomongnya Arab dan sebagainya, lingkungannya ternyata bukan di Timur Tengah atau apa dan sebagainya, itu kan akan jadi jadi kontraproduktif istilahnya. Penonton itu akan bertanya-tanya, lah ini sebenarnya film dibuat di mana, ini sebenarnya orang mana. Nah ini nggak nyaman bagi penonton. Makanya untuk membuat sebuah karakter ini lumayan detail. Kalau kita bicara desainnya, ada unsur psikologisnya juga. Bahkan dari warna pun itu nanti akan berpengaruh. Ya, kita memilih warna yang cerah, kita memilih warna yang gelap, kita memilih warna apa dan sebagainya. Warna saja itu memiliki sifat dan karakter. Nah karakter baik itu nanti akan cocoknya kita dengan menggunakan customnya apa, bajunya apa. Nah itu penting juga. Nah itu untuk desain karakter. Ya intinya banyak hal. Ya ada nama, ada bahasa, ada logatnya, ada environmentnya, lingkungannya, ada budayanya, ya ada budaya. Nah budaya ini penting ketika kita mengangkat karakter, misalkan orang Jawa, ya kental dengan budaya Jawa, ya itu budaya, itu penting juga. Kemudian ada kultur ya, sosiokultur, ada kegiatan sosial dan budayanya, lingkungannya iya, kemudian pakaiannya, customnya iya, kemudian warna ciri khasnya ada juga. Nah ini penting ya, karena apa, itu akan menguatkan karakter yang akan kita bangun nantinya. Nah sehingga apa, karakter yang kita bangun sudah berdasarkan riset, ketika kita filmkan, pemirsa itu akan menerima, oh iya ternyata orang Jawa ya memang seperti itu, lingkungannya kayak gitu, sosial kulturnya, budayanya ya kayak gitu. Nah itu seperti itu. Nah termasuk logatnya itu juga sama, ya itu tadi udah kita bicarakan. Pokoknya intinya banyak hal. Nah ini nanti setelah karakter itu kita desain seperti itu berdasarkan riset, nanti kita konsep dalam sebuah desain kertas maupun digital di komputer. Nah gambar itu nanti baru, nah itu tadi kita masukkan unsur-unsur ciri khasnya tadi kayak warna dan sebagainya. Nah kalau dalam animasi, karakter yang kita buat itu nanti kita lengkapi dengan istilahnya color code, ya kode warna. Contoh, karakter kita buat bajunya warnanya hijau, hijaunya berapa, R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa, RGB dan seperti itu. Itu nanti ada kodenya, oh R-nya sekian persen, ininya sekian, ini sekian. Jadi nanti ketika karakter itu pindah lokasi, pindah apa dan sebagainya, kita kasih warnanya gampang. Oh R-nya sekian, RGB-nya sekian, kodenya plek, pasti hijaunya ya sehijau ini. Nah atau kuningnya kuning apa? Ya kuning kan macam-macam, kuning emas, kuning ini, kuning dan seterusnya. Itu kalau pakai kode RGB itu insya Allah nggak salah. Nah, itu penting ya ketika kita sudah masuk ke dalam desain di on paper ataupun di komputernya. Nah itu kita bisa ke ininya ya, kemaksimalkan desain karakternya. Nah desain karakter sudah, nanti kita bangun ada istilah background, latar belakang dari karakter. Nah backgroundnya yaitu tadi situasi sosiokulturnya, dia di sekolah, gedung, tempat ini dan sebagainya. Nah terus background itu nanti macam-macam, ada background yang di belakang saya, contoh ini saya duduk di sini, background saya berarti ini background. Nah terus ada foreground, foreground berarti yang di depan saya, ini ada laptop, ini namanya foreground. Ini dalam penyusunan animasi itu penting kita paham, ada namanya foreground, ada karakter, ada background. Ya, ini nanti untuk tujuannya apa? Agar komposisi film yang akan kita buat itu nanti akan lebih menarik, tidak monoton kita ke arah karakter saja. Nah itu nanti penyusunan background. Nah selain background, ada juga kita membuat namanya gambar kunci. Ya gambar kunci itu nanti yang akan kita animasikan ya lebih lanjut. Nah terus nanti dari gambar kunci nanti kita bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya.
ada gambar in between, ya itu udah masuk ke dalam tahapan produksi. Nah, gambaran in between itu nanti kita scan, kita gambar lagi. Nah, kemudian kita warnain atau coloring. Nah, terus selanjutnya gambar yang itu nanti kita scan lagi masuk ke dalam komputer, dianimasikan. Itu udah masuk dalam proses produksi. Nah, dianimasikan kita buat satu adegan, satu adegan, satu adegan, satu adegan. Nah, adegan-adegan itu nanti kita gabungkan, kita mixing, jadilah file animasi secara utuh. Ya. Nah, ini gambaran kasarnya kita ke dalam membuat tahapan-tahapan animasi. Nah, tapi kalau kita bahas secara detail, yang masuk tahapan praproduksi itu apa saja itu banyak. Yang masuk ke dalam tahapan produksi itu apa saja ya ada nanti lebih detailnya. Nah, kemudian yang masuk dalam tahapan pasca produksi, karena setelah film itu kita buat itu tidak udah selesai jadi, ada tahap selanjutnya ya, nanti ada memberi efek ya, visual efeknya, kemudian nanti kita kemas sedemikian rupa, kita jadikan master filmnya. Nah, kemudian nanti dari master film itu nanti kita pack, kita kasih covernya, hard covernya ini biar bagus. Oh, kita kasih ada brosurnya, ada covernya. Nah, terus masukin ke CD misalkan. Nah, CD itu nanti kita ada label desain labelnya. CD itu dimasukin ke dalam tempat CD-nya, ada desainnya juga. Lebih bagus lagi itu adalah pekerjaan after produksi atau pasca produksi. Nah, sehingga nanti dari hasil animasi itu nanti kita bisa menemukan animasi yang utuh dari film yang utuh, kemudian ada kayak semacam sinopsisnya ya. Sinopsis itu berarti ada gambar karakternya, ada cerita singkatnya, kemudian ada potongan-potongan adegannya, nanti kita jadiin satu dalam satu leaflet atau desain itu ya, bisa brosur atau apa dan sebagainya, bentuknya itu macam-macam. Nah, itu untuk merepresentasikan ini loh film animasi yang saya buat, ada ceritanya, ada gambar karakternya, ada potongan adegannya. Nah, sehingga apa, dengan melihat satu lembar itu pemirsa itu akan penasaran, kayak apa sih sebenarnya isi dari film animasi yang dibuat itu. Nah, pengen nonton dong dan seterusnya. Nah, ini penting. Nah, untuk membuat sebuah film yang bikin penasaran oleh penonton itu penting. Ya, pentingnya itu bisa semuanya didesain. Kalau kita nggak mendesain, ya kita akan susah dalam menyampaikan sebuah karya seperti itu. Jadi kadang penonton malah jenuh karena apa yang ditampilkan itu hanya proses produksinya saja, yang ditampilkan itu hanya proses praproduksinya bagus, tapi apakah setelah diproduksi film itu bagus atau tidak? Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Makanya semuanya itu butuh namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu kita kenal dengan istilah tadi, namanya adalah pipeline produksi. Jadi siapapun yang akan membuat film produksi film ataupun film animasi itu harus paham yang namanya pipeline, ya alurnya. Kalau nggak paham alur ya akan lompat. Saya membuat animasi, tergerakin dulu. Oh, ternyata setelah digerakin kita cocokkan dengan naskah. Oh, kok nggak nyambung ya? Nah, ini kalau nggak nyambung kan pilihan saya ada dua. Saya benerin gerakan animasinya, ya atau saya benerin naskahnya, saya ketik ulang. Nah, itu seperti itu kejadiannya. Itu kalau tanpa ada perencanaan yang baik. Makanya ini penting ketika kita membuat sebuah film animasi itu ada perencanaan. Tujuannya apa? Agar linear ya. Jadi proses 1, proses 2, proses 3 dan tahap-tahap selanjutnya semuanya itu jelas ya. Nggak ada istilahnya tahap 1, tahap 2, balik lagi ke 1 dikoreksi lagi, salam. Oh, yang ini berarti ikut dikoreksi dong. Kalau ini dikoreksi, ini nggak sinkron, koreksi lagi. Lah, itu yang nggak akan pernah selesai. Bisa dipahami ya. Jadi pipeline produksi itu tujuannya apa? Agar kita punya arahan, kita punya panduan, kita paham akan alur dalam proses pembuatan animasi. Tujuannya apa? Kita bisa membuat proses animasi itu dari awal sampai akhir ya. Jadi ketika itu tidak ada kendala dari awal sampai akhir, ini harapannya kita akan lebih efektif dalam bekerja. Nah, nanti kalau kita sudah dalam industri, otomatis nanti itu akan lebih efisien dalam proses pembiayaan maupun pembuatan film animasi itu sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini simple, detail. Ya, nanti kalau kita bicara per tahapan atau ininya, nanti kita bisa uraikan lebih detail lagi, apa itu naskah, apa itu storyboard, apa itu dan sebagainya, itu banyak ya. Bisa kita dikit lagi kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kita akan ketemu lagi
di materi yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.